Tahukah saudara, sebelum bumi dan yang hidup di bumi, termasuk manusia, diciptakan, di dalam kerajaannya yang kekal itu, Bapa telah memutuskan untuk mengekspansi kerajaannya yang ada di dimensi surga itu ke dimensi bumi. Inilah yang disebut misi Bapa. Jadi saudara harus sadar bahwa Bapa punya misi. Bapak memberi mandat kepada Adam supaya beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan. Kejadian 1 ayat 28. Inilah amanat Allah yang pertama, saudara, yang semula, yang diberikan Allah kepada manusia. Allah membuat taman sebagai pos kerajaan surga yang pertama di bumi. Dan Allah menempatkan Adam dan Hawa di pos kerajaan surga di bumi ini. Sayangnya dosa masuk. Sebelum beranak cucu, Adam memberontak dan diusir dari taman tersebut. Manusia hidup di luar taman, di luar pos kerajaan surga. Misi Bapa akhirnya berhenti, tertunda, saudara. Untuk melanjutkan misi Bapa, Bapa mengutus hamba-hambanya, Nuh, Abraham, Musa, dan lain-lainnya. Sampai akhirnya Yesus sendiri yang diutus sebagai Adam terakhir untuk menjalankan kembali dan menyelesaikan misi Bapa yang tidak dijalankan oleh Adam yang pertama. Fokus Yesus adalah membawa kerajaan Bapanya ke bumi ini. Nggak cuma sibuk pelayanan, saudara. Matius 4 ayat 17 sangat jelas sekali. Kalimat pertama yang diucapkan Yesus di muka umum adalah bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bagaimana Yesus menjalankan misi Bapaknya? Dia harus mati di atas kayu salib supaya ia dapat hidup dan tinggal di dalam setiap orang-orang pilihannya yang ia ciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru. Saudara bisa melihat Efesus 2 ayat 19, Yeskel 36 ayat 26 dan 27, dan Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Dengan demikian, Yesus sekarang telah tinggal di dalam ciptaan barunya yang tersebar di seluruh dunia. Melalui Roh Kudus, Yesus akan memimpin dan menggerakkan orang-orang pilihannya, yaitu murid-muridnya, membawa kerajaannya ke bumi ini. Membawa kerajaan surga artinya membawa budaya, cara hidup sebagai warga kerajaan surga. Hidup menuruti hukum-hukum Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Persoalannya adalah jiwa manusia. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya telah rusak dikuasai oleh daging dan ego. Inilah musuh Yesus memimpin hidup kita, saudara. Jiwa kita lebih cenderung melawan hukum dan kehendak Allah. Kehendak daging selalu berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi yang menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai murid Kristus adalah menyangkal diri, menyalibkan daging kita setiap hari dan mengikuti Sang Firman dengan menjadi pelaku firman. Untuk itu kita harus bertobat setiap hari dari hati kita, cara berpikir kita yang jahat, saudara. Contoh, sebagai kepala keluarga, kita harus melakukan gaya hidup, cara hidup sesuai yang diperintahkan Tuhan. Kita harus mendidik anak-anak kita di jalan-jalan Tuhan. Sebagai seorang suami, kita harus mengasihi istri. Istri menghormati, menghargai suami. Anak harus berbakti kepada orang tua, bahkan membalas budi. Pengusaha harus menjalankan usahanya dengan cara-cara yang mengikuti kehendak Tuhan. Menjadi seorang pemimpin, dia juga harus memiliki firman yang hidup di dalam kehidupannya. Sebagai pegawai hamba, dia juga harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dan sebagainya. Nah, kita harus membangun manusia roh kita setiap hari. Membangun manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging dan ego. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu saudara seiman yang mau bersepakat dengan kita untuk menjalankan misi Bapa bersama Yesus. Matius 18 ayat 19 dan 20. Komunitas 2-3 orang yang sepakat di dalam Yesus inilah yang harus kita bangun untuk melahirkan komunitas kerajaan yang menjadi pos kerajaan surga di bumi ini. Komunitas
Komunitas sepakat atau kompak ini juga sekaligus merupakan unit terkecil dari tubuh Kristus yang sedang Tuhan bangun. Jadi Roh Kudus inilah yang menggerakkan kompak-kompak agar melahirkan komunitas kerajaan sebagai unit dasar gereja. Di dalam kompak, kita harus saling memperhatikan, mengingatkan, membangun, menjaga, melindungi, dan bertumbuh dan berbuah. Kehadiran komunitas kerajaan inilah yang akan membawa terang dan garam dimanapun komunitas ini berada. Kehadiran komunitas kerajaan ini akan dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Sekali lagi, gaya hidup budaya warga kerajaan inilah yang kita bawa di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Komunitas kerajaan ini akan mengutus kompak-kompak yang ada untuk melahirkan komunitas-komunitas kerajaan lainnya di tempat yang lain. Nah, komunitas kerajaan ini terus bermultiplikasi sehingga melahirkan jemaat lokal, saudara. Itulah yang seharusnya dijalankan oleh gereja. Jadi yang dibutuhkan adalah kesediaan kita untuk digerakkan oleh Kristus, dipimpin oleh Kristus. Tanggung jawab setiap murid Kristus, anggota tubuh Kristus adalah mengizinkan, membiarkan Kristus memimpin jalan hidupnya. Bukan sebaliknya. Kita bukan memakai Tuhan, biarkan Tuhan yang memakai kita. Haleluya. Selamat menjalankan misi Bapak bersama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami akan memberikan pengarahan mengenai prosedur evakuasi gedung Abalove Industri apabila terjadi keadaan darurat. Apabila terjadi keadaan darurat, baik gempa bumi, kebakaran, ataupun keadaan darurat lainnya, hal pertama yang harus diperhatikan adalah jangan panik dan tetap tenang. Kepanikan hanya akan membuat Anda tidak fokus untuk menyelamatkan diri. Apabila Anda mengetahui keadaan darurat di area Anda, segera laporkan kepada security atau staf yang berada pada area Anda, dan peringatkanlah kepada orang-orang di sekitar Anda. Anda juga dapat membantu memperingatkan orang-orang di sekitar Anda dengan menekan tombol keadaan darurat yang berada di masing-masing area, seperti pada dekat toilet pria pada lantai 2, dekat tangga exit lantai 4, dan pada tempat-tempat lainnya pada masing-masing area dan lantai. Hentikan kegiatan yang sedang dilakukan pada saat Anda mendengar alarm keadaan darurat atau pada saat Anda mengetahui keadaan darurat di area Anda. Barang-barang Anda mungkin berharga, tapi nyawa Anda lah yang paling utama. Jangan membawa barang-barang yang akan mengganggu proses evakuasi. Segeralah menuju ke titik kumpul darurat. Terdapat 2 titik kumpul darurat di area gedung ini. Yang pertama, pada area kosong samping B1 dekat parkiran motor. Dan yang kedua, pada area dekat gerbang keluar utama pada lantai dasar. Ikutilah instruksi dari tim security dan staff untuk segera menuju ke titik kumpul darurat melalui jalur evakuasi yang telah dipersiapkan di setiap lantainya. Untuk Anda yang berada di lantai 6 dan 7, Anda dapat menggunakan tangga utama yang berada di samping lift menuju ke lantai 5. Kemudian, dilanjutkan menuju ke titik kumpul darurat melalui jalur evakuasi di lantai 5. Terdapat 2 pintu darurat dan jalur evakuasi pada lantai 4 dan 5. Pintu darurat timur berada di dalam ruangan ibadah, dan pintu darurat barat berada di dekat toilet wanita. Terdapat 2 pintu darurat pada lantai 3. Yang pertama, pintu darurat timur berada di ujung lorong dekat ruang lock. Dan yang kedua, pintu darurat barat berada di dekat toilet wanita. Bagi Bapak Ibu yang anaknya sedang beribadah atau menghadiri acara di lantai 3, dimohon untuk tidak panik dan jangan menuju ke lantai 3, karena akan menyebabkan kepadatan di lantai 3. Kakak-kakak Aba Kids akan memastikan mereka aman dan membantu para anak-anak untuk mengarahkan mereka menuju ke titik kumpul melalui pintu darurat dan jalur evakuasi. Untuk ruangan Love, Gentle, dan Joy dapat segera menuju ke pintu darurat sebelah timur. Sedangkan ruangan Hope, Kind, Faith, dan Peace
dapat segera menuju ke pintu darurat barat di samping toilet wanita. Terdapat 2 pintu darurat pada lantai 2. Pintu darurat timur berada di ujung lorong dekat kantor profetik, sedangkan pintu darurat barat berada di dekat toilet wanita. Bagi Anda yang berada di lantai 1, dapat ke titik kumpul darurat melalui pintu utama atau pintu darurat timur yang terdapat di lorong samping ruang kanan 1, dan pintu darurat barat yang terdapat di dekat toilet wanita. Jangan menggunakan lift saat keadaan darurat, dan bagi yang berada dalam lift jangan panik. Saat keadaan darurat, lift akan segera menuju ke lantai 1, terbuka dan segera setelah itu tidak dapat dioperasikan kembali. Masing-masing yang berada dalam lift dapat melanjutkan ke titik kumpul darurat melalui jalur evakuasi lantai 1. Demikianlah panduan prosedur evakuasi gedung Abalov Industri. Jangan lupa untuk memperhatikan pintu-pintu darurat yang ada dan biarkan senantiasa tertutup dalam kondisi non-darurat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. dadah! Terima kasih Tuhan, ini hidup hamba. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku. Oh, salibmu, oh, kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
jadi. Kau ciptakan cakrawala penuhi angkasa. Kau tempatkan manusia di dalam tamanmu. Mereka jatuh, namun kau berikan belas kasihan-Mu. Tuhan, ku kagumi perbuatan-Mu yang besar, namun lebih dari semua ini. Ku puji Kau karena pribadi-Mu. Tiada Tuhan lain yang seperti Engkau, dan ku sembah Kau karena pribadi-Mu. Itu sebabnya ku naikkan pujianku karena pribadi-Mu. Kau genapi janji-Mu melalui perawan Maria. Yesus, nyatakan isi hati-Mu pada kami. Kasih-Mu Kau tunjukkan melalui pengorbanannya. Dalam kekelaman Dia mati dan dikuburkan. Ku kagumi perbuatan-Mu yang besar, namun lebih dari semua ini. Ku puji Kau karena pribadi-Mu. Tiada Tuhan lain yang seperti Engkau, dan ku sembah Kau karena pribadi-Mu. Itu sebabnya ku naikkan pujianku karena pribadi-Mu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Boleh bangkit berdiri semua. Lihat sebelah kiri kanannya dan berikan salam yang terbaik buat kiri kananmu. Katakan kamu luar biasa. Kalau mungkin sebagian besar saat ini dunia sedang merayakan Natal atau kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, boleh kasih salam juga gak apa-apa, selamat Natal. Walaupun belum ya, belum Natalan, tapi gak apa-apa. Pastikan ada sukacita surga di tempat ini, amin. Amin saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan 11 bulan yang sudah berlalu. Kita melihat penyertaan Tuhan yang begitu kuat dalam hidup kita, amin. Dan di bulan yang terakhir di tahun 2025, saya percaya ada kekuatan yang lebih lagi. Bahkan pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan buat setiap doa kita. Amin saudara. Mungkin selama 1 tahun ini kita sedang bergumul. Dan kita sudah ada di ujung dari tahun 2025. Percayalah saudara, ketika kita melekat dengan hadirat Tuhan. Walaupun kelihatannya Tuhan itu bekerjanya lambat. Tapi dengarkan baik, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita, amin. Banyak praktisi bilang tahun 2026 itu tidak akan semakin baik. Tapi percayalah, kalau di bulan ini kita merayakan datangnya Mesias, Juru Selamat kita. Dia bukan hanya memberikan keselamatan, tetapi kalau nyawanya saja Dia tidak sayangkan buat kita. Apalagi setiap doa kita, amin saudara. 2026 kita percaya itu menjadi tahun kemenangan buat kita. Yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita ada di tempat ini. Tujuan kita hanya ingin meninggikan Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat kita persembahkan bagi Raja kita. Di bulan yang terakhir 2025 kita mau mengucap syukur, amin. Mari angkat tanganmu. Kita mau berkata, Tuhan kami mau meninggikan Engkau. Glory to God. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami mengangkat setiap tangan kami. Sebab Engkau sungguh baik. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship
Kami siap untuk lebih lagi meninggikan Engkau, Raja yang sudah hadir, yang sudah datang, dan kami rayakan hari ini. Haleluya. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Kita mau menyambut Raja kita, amin. Coba katakan kepada kiri kananmu, mari kita sambut Sang Raja. Amin. Kami sambut kedatangan-Mu Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Dengan mengangkat tangan katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sama-sama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Dengan mengangkat tangan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kami sambut kedatangan-Mu Tuhan, Engkau Raja kami yang termulia. Oh, oh. Yeah. Kami sungguh merayakan Engkau. Mari bersama-sama kita katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Raja kita. Haleluya. Kesukaan terjadi buat setiap kita saat ini, amin. Ketika Dia hadir, maka sukacita Tuhan itu mengalir di tengah kita. Kesukaan bagi dunia. Oh, oh.
adalah pribadi yang sungguh berharga buat kami. Terima kasih buat bulan-bulan yang sudah kami lewati. Yang kami saksikan setiap hari-hari kami Tuhan adalah kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu nyata buat kami. Itu sebabnya di bulan yang terakhir di tahun ini, kami membuka hati kami. Kami ingin berkata kami bersyukur memiliki Allah yang begitu hebat dalam hidup kami. Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang termulia. Tidak ada satupun yang bisa disejajarkan atau dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Betapa besarnya Engkau. Yang kami percaya Tuhan yang sama yang akan memimpin kami di tahun depan. Tuhan yang berkuasa. You are holy. Holy, 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 yeah.
kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena kebaikan dan kemurahan-kemurahan-Mu. Bahkan firman-Mu berkata, kemurahan dan kasih setia-Mu itu melebihi hidup kami. Terima kasih buat bulan yang sudah kami lalui Tuhan. 11 bulan yang sudah kami lalui. Sungguh kami melihat betapa Engkau ajaib atas hidup kami. Biar kami memasuki bulan Natal ini dengan bersuka cita Tuhan. Walaupun mungkin yang ada di depan kami adalah yang tidak pasti yang akan kami lalui. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang memegang hidup kami dengan tangan kanan. Dan tangan yang sama, tangan yang penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Itu sebabnya kami berkata pagi hari ini, kami tidak takut. Kami tidak khawatir melewati hari-hari ke depan kami. Sebab Engkau adalah Baal Perasim yang akan berdiri di depan kami. Menuntun kami, menerobos setiap hidup kami. Kami percaya Engkau begitu besar buat hidup kami Tuhan. Terimalah setiap pujian, sanjungan, kemuliaan yang kami persembahkan pagi hari ini. Ini yang bisa kami persembahkan Tuhan. Hanya ini ekspresi yang bisa kami persembahkan untuk membalas kesetiaan dan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar berikan hati seorang hamba, telinga seorang murid. Ketika kami mendengarkan firman-Mu. Firman itu bermanifestasi dalam hidup kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kelas SPK Pemenang akan kembali dibuka pada hari Minggu 25 Januari 2026. Untuk mengikuti kelas ini, setiap peserta wajib mengikuti Champion Gathering dengan investasi sebesar Rp100.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas SPK, dapat memilih salah satu dari 2 jadwal yang tersedia, yaitu pada pukul 9.30 pagi dapat menghubungi Ibu Susi, dan pukul 12 siang dapat menghubungi Ibu Sherlia. Kelas komitmen hidup berjemaat yang akan berlangsung pada hari Minggu 11 dan 18 Januari 2026 pukul 9.30 pagi. Kelas ini diperuntukkan bagi jemaat yang sudah menyelesaikan SPK Pemenang dan ingin tertanam serta berkomitmen dalam gereja lokal Abalov Industri. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Susi di nomor yang tertera pada gambar. Dennis, hey. Ya, kenapa Jovan? Kamu lagi dengerin apa? Kok kayaknya seru banget ya? Iya nih Jovan, aku lagi dengerin lagu Natal. Soalnya kan udah mulai masuk bulan Desember, jadinya aku dengerin lagu-lagu Natal deh. Aku juga keinget nih. Kamu tahu nggak? Nanti kita bakalan ada Natal Abba Kids loh. Wah, seru banget itu pasti. Soalnya kita Natalnya di Ruang Moria Jovan. Habis itu kita Natalnya bareng Papa Mama lagi. Yuk teman-teman dan Papa Mama, kita akan datang bersama-sama di Natal Abba Kids pada tanggal 20 Desember 2025 dengan tema Joy for Everyone yang akan diadakan pada jam 10 pagi di Ruang Moria lantai 4. Ibadah Natal Industri 6 dengan tema Jesus Home yang akan dilaksanakan pada Jumat 19 Desember 2025 pukul 7 malam di Ruang Moria lantai 4. Mari datang dan alami hangatnya kebersamaan di rumah milik Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, ibadah Natal Jemaat Industri 3 dan 7 dengan tema Home for Christmas yang diadakan pada tanggal 24 Desember 2025 pukul 18.30 di Ruang Moria lantai 4 dan 5. Mari datang beribadah bersama dengan teman Komsel dan Kompak Saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa ya. Saudara, kita nggak terasa kita udah ada di pertengahan bulan Desember. 2 minggu lagi kita mengakhiri tahun 2025. Kita masuk ke tahun 2026. Selama 11,5 bulan Bapak Ibu di tahun 2025. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan di gereja.
Mungkin saudara yang berkomsel, saudara seminggu sekali saudara membahas firman di dalam komsel. Ya, dan mungkin saudara yang ada di Koram Deo tiap pagi. Tiap pagi saudara selama 300 hari saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara berdoa, bahkan baca firman Tuhan. Selama 11,5 bulan saudara yang saat teduhnya konsisten, saudara baca firman setiap hari secara konsisten. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan, apakah ini sudah kita jalankan? Apakah kita sudah menganggap dan menjadikan Injil sebagai kompas hidupnya kita? Jadi saudara, kekristenan bukan hanya untuk kita diselamatkan. Kekristenan berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bicara, oh kita jadi Kristen, percaya Yesus, untuk tujuannya dapat tiket ke surga. Saudara, pertanyaannya ketika lagi hidup kita caranya bagaimana? Apakah kita sudah jadikan hidup kita menggunakan kompasnya Injil sebagai panduan hidup kita? Nah, ini adalah tema khotbah hari ini. Ya, jadi hari ini saya akan berikan judul tema khotbahnya adalah Injil adalah kompas hidupku. Ya, Bapak Ibu, menjelang akhir tahun ini adalah momen yang paling bagus. Kita introspeksi. Kita review kembali cara hidup kita sebagai murid Kristus. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kekristenan bukan hanya agamawi, dapat merek Kristen, tercantum di KTP sebagai Kristen, tapi kehidupan sebagai murid Kristus itu adalah gaya hidup, way of life. Hidup kita mengalami perubahan apa tidak? Itu yang paling utama Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, ya, untuk kita melakukan perubahan, kita melakukan perjalanan hidup kita. Ya, saudara pakai kompas apa? Saudara pakai kompas aku atau pakai kompas Injil? Saudara pakai kompas ego atau saudara pakai kompas Kristus? Nah, saudara, kalau kita bicara kompas ya, saudara tahu nggak kompas itu ditemukan kurang lebih 2.500 tahun yang lalu, itu ada oleh bangsa China, Bapak Ibu. Ya, orang Chinese. Ya, tujuannya mereka adalah mereka butuh satu alat untuk navigasi, pemandu ketika mereka berlayar. Nah, bangsa China pada waktu itu adalah juga banyak bangsa menjadi bangsa perantau. Merantau dari satu tempat ke tempat lain, bahkan sampai ke Asia Tenggara kalau Bapak Ibu pernah perhatikan. Nah, kompas pada waktu itu pertama kali ditemukan, mereka sebutnya adalah Nanci Chen. Chen itu jarum, Nan itu adalah petunjuk selatan, Ci itu adalah pengarah. Jadi mereka menemukan kompas itu tujuannya adalah sebagai panduan untuk menuju ke selatan Bapak Ibu. Ya, kalau saudara belajar sejarah orang China ya Bapak Ibu, mereka itu banyak sekali mengalami peperangan, ya, dijajah, sehingga mereka tuh banyak migrasi, ya, termasuk ke Asia Tenggara Bapak Ibu. Nah, mereka tuh butuh pemandu untuk menuju ke satu tempat yang mereka tidak tahu, arahnya nggak jelas, mereka butuh alat navigasi. Ya, maka disebutnya menarik sekali ketika saya pelajari tentang sejarah kompas. Disebutnya Nan itu selatan, ya, Ci-nya itu adalah pengarah, dan Chen itu jarum. Jarum pengarah untuk menuju ke selatan. Itu nama aslinya Bapak Ibu. Nah, ketika mereka melewati berbagai samudra, ya, lewat badai, lewat topan, ya, lewat samudra yang luas, nggak tahu arahnya kemana. Disitulah kompas dibutuhkan. Nah, kompas itu bukan hanya Bapak Ibu sekalian menyelamatkan hidup mereka, tapi kompas ini membawa mereka ke arah yang benar. Pertanyaannya Bapak Ibu menjelang akhir tahun ya, ini adalah momen yang bagus banget. 1 tahun ini kita hidup menggunakan kompas apa? Sebagai pengarah hidup kita. Apakah kita udah pakai kompas Kristus sebagai pedoman perjalanan kita sehari-hari? Atau seperti yang tadi saya katakan, udah 11,5 bulan loh.
Kerohanian kita gimana? Manusia roh kita bertumbuh nggak? Kita semakin dekat nggak kepada Tuhan? Kita semakin menggunakan nilai-nilai Alkitab itu sebagai panduan respon-respon kita nggak? Ya, jangan-jangan Bapak Ibu, kita udah jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin ada yang 50 tahun. Bahkan yang udah seumur hidup jadi orang Kristen, kita masih pakai kompasnya diri sendiri. Kita belum menggunakan kompasnya Kristus. Nah, di Galatia, Bapak Ibu, ya Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus menuliskan tentang hal ini. Ya, jadi banyak sekali orang Kristen yang punya cara berpikir, saya jadi orang Kristen pokoknya untuk diselamatkan. Hanya untuk diselamatkan Bapak Ibu. Ya, Kristus hanya menjadi juru selamat saya. Ya, sebentar lagi kita merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat ya. Nah, tetapi itu baru separuh kalau Yesus hanya jadi juru selamat saya. Harusnya Kristus juga jadi juru pemandu dalam hidup saya. Kompasnya kita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia sampai dia menulis Galatia 2 ayat 20 ini. Nah, kita akan baca sama-sama ya. Nanti saya akan coba kupas satu persatu dari satu ayat ini Bapak Ibu. Ya, jadi firman Tuhan hari ini adalah tujuannya adalah untuk kita coba merefleksikan kehidupan kita selama 1 tahun ini. Kita review kembali. Ya, ini kesempatan kita untuk interpelasi Bapak Ibu. Kita renungkan lagi. Kita jadi orang Kristen, jadi murid Kristus. Gaya hidup kita bagaimana ya? Apakah kita udah sesuai ya dengan apa yang Tuhan kehendaki? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu kita baca sama-sama Galatia 2 ayat 20. Ya, kita akan baca sama-sama. Tidak perlu balapan, kita sama-sama berirama bacanya ya. Oke, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini dalam kondisi jemaat di Galatia itu lagi bimbang. Ya, mereka itu mendapatkan pengajaran-pengajaran yang membingungkan Bapak Ibu. Di satu sisi dikatakan hidup berpusat kepada Kristus. Tapi ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan, nggak cukup. Ya, Yesus itu jadi juru selamat, tapi kamu harus mengikuti hukum Taurat. Kamu harus ikuti aturan ini, aturan itu, kamu harus bersunat segala macam. Tata aturan di Taurat. Dan itu Bapak Ibu sekalian membuat Rasul Paulus resah. Maka ayat ini Bapak Ibu, surat ini ditulis pada waktu masa antara kurang lebih tahun ke-50 Masehi. Ya, untuk gereja di Galatia di Asia Kecil Bapak Ibu sekalian. Jadi surat Galatia ini untuk mengingatkan para jemaat bahwa ya Injil itu adalah sebuah anugerah. Injil itu Bapak Ibu sekalian, kita percaya sama Kristus. Ya, hanya percaya aja belum cukup. Tapi kita harus jadikan Kristus sebagai sentral, sebagai pusat. Bukan karena performance, bukan karena usaha, bukan karena mengikuti aturan-aturan dogmatis, bukan karena ikuti hukum-hukum yang ada. Paulus sebetulnya cuma menyampaikan satu hal begini, bahwa hidup kita pusatnya cuma Kristus, titik. Gak ada koma lagi. Sisanya gak penting. Ya, karena Kristus adalah pusat hidup kita, center of our life, maka Kristus harusnya jadi kompas, guidance setiap langkah-langkah kita. Dan karena kita pakai kompas hidupnya dari Tuhan, harusnya hidup kita berubah. Bukan pakai kompas aku lagi.
Ya, Bapak Ibu sekalian, saya berikan Anda kesaksian ya. Ada satu orang yang betul-betul saya lihat hidupnya berubah banget dan menggunakan kompasnya Kristus, Bapak Ibu. Yaitu papa saya. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, papa saya tahun ini usianya 88 tahun. Mama saya 85 tahun. Ya, beda 3 tahun Bapak Ibu. Nah, saya ingat sekali Bapak Ibu sekalian, bagaimana papa saya terima Yesus Kristus. Ketika dia belum terima Yesus, orangnya sangat keras sekali. Ya, terutama di dalam mendidik kami sebagai anak-anak, Bapak itu kerasnya luar biasa Bapak Ibu. Tapi di satu sisi, papa saya tuh sangat mengasihi anak-anak. Mereka itu Buddhis, ya, papa mama saya Buddha, nggak percaya Yesus. Menurut saya sih Buddhanya menjelang ateis Bapak Ibu. Nah, tahun 1983, saya punya adik 2, adik yang bungsu tuh meninggal. Waktu itu adik saya usianya 10 tahun kalau nggak salah. Kena penyakit demam berdarah jadi meninggalnya mendadak. Setelah meninggal, 1 tahun keluarga kami itu mengalami kesedihan, terlarut dalam kesedihan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, sampai satu saat setelah 1 tahun adik saya meninggal, ya saya juga waktu itu marah sekali sama Tuhan, udah gak mau ke gereja. Waktu itu saya masih Katolik, ya bertahun-tahun jadi orang Katolik hanya datang seminggu sekali ke gereja. Ketika mengalami musibah itu Bapak Ibu, saya marah sama Tuhan, setahun saya tidak ke gereja. Bulan Desember tahun 1984 waktu itu, saya diajak oleh teman untuk retret. Dan intinya saya mengalami Tuhan. Ya, beban-beban saya diangkat. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu sekalian itu kira-kira inner healing lah, saya mengalami inner healing luar biasa Bapak Ibu. Nah, singkatnya ketika saya menerima Tuhan, saya ngajak mama saya ke gereja. Butuh 1 tahun untuk ngajak mama saya ke gereja. Yaitu tahun 85 berarti. Nah, Bapak Ibu ketika dia ke gereja, hidup mama saya juga berubah. Ya, dia rajin ke komsel, ya, dia rajin ikutan kebaktian, dia dia masuk ke dalam komunitas sesama teman gereja. Ya, mama saya ke Kuoyitang, ya Bapak sekalian, ke gereja Mandarin. Kemudian mama saya udah dalam Tuhan, saya sudah dalam Tuhan, adik saya yang satu juga udah dalam Tuhan. Kita doakan papa saya. Saya mendoakan papa saya. Ya, kita nginjilin papa saya. Kita nyebut nama Yesus. Bapak Ibu, ketika disebut nama Yesus, papa saya itu marah banget. Intinya adalah gak mau dengar aja. Apa yang kami lakukan? Kita doakan. Butuh 15 tahun untuk mendoakan papa saya. Yang kerasnya luar biasa. Dia tipikalnya yang sangat logical thinking. Sangat pakai logika banget Bapak Ibu. Jadi kalau mau ngomong Kristus, wah dia lebih pinter. Berdebat tentang bahwa Yesus itu adalah hanya dongeng. Intinya begitulah Bapak Ibu sekalian ya. Sampai satu saat Tuhan izinkan Bapak Ibu sekalian. Mama saya membawa salah satu hamba Tuhan dari Abaloh Mandarin. Kalau Bapak Ibu kenal ya, itu adalah orang tuanya Endang. Yang menjadi translator di ibadah Mandarin. Bawa satu profesor dari mainland China datang ke rumah. Intinya adalah orang itu ngomong tentang Injil, tentang Kristus. Saya gak tahu dia ngomong apa, sampai papa saya ketika ketemu orang itu betul-betul berubah dan mau terima Kristus. Wah, itu mujizat Tuhan. Tapi butuh 15 tahun ngedoakan papa saya Bapak Ibu. Setelah dia mengalami Kristus, dia dibaptis, saudara, saya terkaget-kaget perubahan yang dahsyat dalam hidupnya. Ternyata papa saya punya karunia menginjil. Karunia menginjil Bapak Ibu. Dia memang tipikal orang intim. Pokoknya kemanapun dia akan ngomong Yesus. Ke pasar sama tukang sayur, sama engkau tukang jualan telur, selalu tanya, lu udah ke gereja belum? Pakai bahasanya dia. Lu udah terima Yesus belum? Lu terima Yesus lu bertobat lu. Ke tukang beca, ke rumah sakit, ketemu pasien, di pesawat aja Bapak Ibu. Kalau lagi dalam perjalanan pesawat, pokoknya orang sebelahnya dia itu jadi incerannya dia.
Pasti akan ngomong Yesus Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat Bapak Ibu hidupnya total berubah. Yang tadinya pakai kompas aku, kompas ego, kompas pemarah, pakai kompas yang gaya hidup yang lama. Hidupnya total berubah pakai kompas Kristus. Dan saya bisa ngelihat Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun dia diangkat jadi PKS. Jadi Fasel. Ya, yang ngikuti waktu itu usianya 65, 70, 85, itu anggota komselnya Bapak Ibu sekalian. Dan Anda tahu, jam 4 sore papa saya pasti akan datang satu-satu dijemput. Dan saya tahu yang paling jauh tuh ada yang di rumah ini Mangga Besar. Kami di Sunter. Antar jemput, Sunter, Mangga Besar, nanti Pademangan dan beberapa lokasi Sunter. Jam 4 dia udah siap-siap nyetir jemput anggota komsel. Jam 8 komsel selesai, dia antar satu persatu. Sampai bertahun-tahun dia lakukan kayak begitu. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau bukan pakai kompasnya Kristus, orang seperti papa saya rasa mustahil, mustajab dia bisa seperti itu. Mama saya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Hari komsel, tiap pagi hari komsel, pagi-pagi dia pasti ke pasar. Belanjanya seabrek-abrek. Dia senang masak dan dia selalu hidangkan makanan-makanan berat pada waktu komsel. Dan dia lakukan bertahun-tahun. Saudara lihat deh Bapak Ibu sekalian. Seperti yang dituliskan oleh Galatia ayat 20. Ketika kita punya satu kompas dalam hidup kita, prinsip hidup kita. Hidupku bukan aku lagi. Tapi hidupku adalah Kristus yang hidup dalam aku. Pasti akan mengalami perubahan Bapak Ibu. Ya, papa saya masih ada sampai hari ini. Ya, mama saya juga masih rajin gereja. Ya, mereka tinggal di Seattle Bapak Ibu sekalian di Amerika. Dan Bapak Ibu sekalian masih baca firman. Ya, dan iman mereka itu turun ke anak-anak. Ya, kita bisa melihat bagaimana orang tua saya mengalami perubahan yang betul-betul kontras luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Dia menggunakan kompas yang Kristus. Ya, nah di dalam firman Galatia 2 ayat 20 ya dikatakan adalah Bapak Ibu sekalian, kalau aku hidup. Di sini kalau kita bicara bahasa asli Yunaninya, hidup itu artinya di zo Bapak Ibu sekalian. Artinya, kalau sekarang aku hidup, saat ini juga aku menjalani kehidupan, saya akan pakai kompas apa? Jadi sekali lagi, kekristenan bukan dapat tiket ke surga, tunggu dipanggil Tuhan selesai. Penekanannya adalah hari ini, aku hidup hari ini. Kehidupan aku yang aktif sekarang Bapak sekalian, yang sehari-hari, ya, yang nyata. Kehidupan aku yang present tense, kalau bahasa Inggrisnya Bapak sekalian ya. Ini bukan hanya tentang keselamatan nanti. Tapi ini bicara tentang ketika saya kerja hari ini, ketika saya mengurus rumah tangga hari ini, ketika saya menjadi mahasiswa hari ini, saya pakai kompas apa? Ya, nah Bapak Ibu, kalau kita bicara pakai kompas ya, kompas itu kan kayak GPS ya. Ya, Bapak Ibu, kalau sekarang kita pakai Google Map, saya mau tanya Anda, Google Map manfaatnya apa? Untuk mencari arah, betul nggak? Untuk mencapai tujuan. Tujuan yang mana? Tujuan yang kita nggak tahu. Kita mau menuju ke satu tempat yang kita nggak pernah datengin. Kita lagi mau cari satu alamat, itulah kita butuh GPS. Kita butuh Google Map. Nah, saya mau tanya Anda, kalau kita punya Google Map, Anda udah install di handphone. Ya, Anda ada Google Map di handphone, tapi nggak pernah dipakai. Dan Anda untuk menuju satu tujuan, Anda nggak pakai Google Map-nya. Saya mau tanya, kita buang-buang waktu nggak? Kita buang-buang waktu. Kita akan salah arah terus. Kita akan kepentok-pentok terus Bapak Ibu. Makanya zaman sekarang Google Map itu udah menjadi kebutuhan sehari-hari supaya apa? Kita efisien waktunya, kita efektif, kita tiba di tujuan dengan selamat, kita ada pemandu satu step demi satu step. Nah,
Sama, banyak orang Kristen, Google Map-nya ada di dalam diri sendiri, tapi Google Map-nya nggak dipakai. Itu seperti kita pakai kita install Google Map di handphone, tapi nggak pernah dipakai. Kompasnya udah di sini Bapak Ibu. Udah di dalam diri kita. Tapi kita nggak pernah pakai. Yang kita pakai adalah kompasnya aku. Makanya kenapa kehidupan zaman sekarang bahkan di orang Kristen banyak kekacauan. Ya Bapak Ibu pernah nggak lihat di TikTok ini lagi rame banget nih 1 tahun ini Bapak Ibu sekalian. Ada satu pendeta yang di kota Sidoarjo yang pukul istrinya pakai gagang besi. Pernah lihat nggak Bapak Ibu sekalian? Itu dipukul tuh istrinya tuh. Jadi videonya itu direkam dia bagaimana memukul istrinya. Ya, dan intinya adalah istrinya itu dilaporkan, pengacara membantu si istrinya, ini adalah KDRT. Si pendeta ini dilaporkan dan saya dengar-dengar gak dijadiin penjara. Ya gak dipenjarakan lah intinya, dilepas. Ya, dan dia mengalami KDRT yang luar biasa dan celakanya pendeta ini punya jemaat lagi sampai hari ini. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Pertanyaannya adalah ini orang hidup, ya apalagi dia jadi pendeta, dia pakai kompasnya apa? Pakai kompas masa lalu, pakai kompas egonya dia, atau pakai kompas Kristus? Kalau dia pakai kompas Kristus, nggak mungkin dia KDRT untuk memukul istrinya habis-habisan. Saudara, perceraian di Indonesia itu dari tahun ke tahun tuh semakin luar biasa dahsyat Bapak Ibu, semakin tinggi Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sekalian ya, perceraian itu variasinya banyak. Ya, saudara pernah dengar istilah grey divorce-nya? Grey-nya grey abu-abu, divorce itu perceraian. Grey divorce Bapak Ibu, dan itu terjadi di kalangan Kristen. Grey divorce adalah terjadi perceraian ketika mereka udah lanjut usia. Anak-anak udah gede, udah lulus kuliah, udah kerja, bahkan udah menikah. Dan mereka waktu anak-anaknya masih kecil, masih remaja, dewasa, muda, berantem melulu. Ya, mereka tuh nggak bisa bersatu, konflik, perang dingin terus menerus. Sampai mereka udah tua, udah deh capek deh, lu gue aja deh. Ya, kita cerai aja deh. Toh anak juga udah nggak jadi beban kita. Dan grey divorce Bapak itu banyak terjadi di kalangan Kristen. Pertanyaannya, orang seperti ini menjadi Kristen pakai kompas kehidupan apa? Ya, belum lagi Bapak Ibu sekalian, Anda pernah dengar nggak istilah lavender marriage? Ini istilahnya aneh-aneh nih di dunia ini sekarang Bapak Ibu. Lavender marriage Bapak Ibu, suami udah nikah. Si laki-laki udah menikah, si perempuan udah menikah. Tapi menikahnya Bapak Ibu pura-pura. Ya, mereka pura-pura. Sebetulnya si lelaki ini suka sesama jenis laki-laki. Si perempuan suka sesama jenis perempuan. Karena keluarga itu paksa mereka menikah, mereka nikahnya pura-pura. Tapi mereka masih ada hubungan dengan sesama jenis. Saudara perhatikan, ya, kekacauan di dalam pernikahan dari zaman ke zaman tuh semakin menggila, semakin kuat sekali dan bentuknya macam-macam. Karena apa Bapak Ibu? Karena prinsip kehidupannya salah yang dipakai. Ya, jadi Rasul Paulus mengingatkan kita harusnya ketika kita menjadi orang Kristen, Kristus yang hidup di dalam aku yang hidup. Terinstall di dalam Bapak Ibu. Masuk ke dalam hidup kita. Kristus itu bukan jauh hanya CCTV aja. Ya, dikatakan Bapak Ibu bahwa kalau Kristus itu hanya CCTV, dia hanya mengawas. Ingat loh Bapak Ibu, Kristus bukan CCTV yang mengawasi hidup kita. Kristus itu ada di dalam kita, tercangkok di dalam kehidupan kita, menyatu di dalam kehidupan kita.
Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Saudara, kalau bicara tentang cangkok, nah sekali lagi Bapak Ibu, teknologi cangkok pohon, bukan cangkok jantung ya, cangkok pohon Bapak Ibu, itu juga ditemukan oleh bangsa Cina, orang China Bapak Ibu sekalian. Saudara, cangkok itu ya, kalau saudara perhatikan ya, sebuah ranting pohon tertentu Bapak Ibu, itu diambil ranting yang sehat, kemudian digunting, dicangkokkan ke satu induk pohon yang bagus, yang sehat. Ditempel di induk pohon yang baru, ya ditempel sedemikian rupa supaya apa? Dia menerima nutrisi-nutrisi dari induk pohon yang baru. Supaya nanti ranting-ranting ini bertumbuh dan berbuah dan membuahkan sesuatu yang juga kualitasnya seperti induk yang baru. Nah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di dalam Galatia 2 yang dikatakan hidupku bukan aku lagi. Ya di sini disebutkan melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Bapak Ibu, Kristus itu tercangkok di dalam hidup kita. Dan ketika kita tercangkok di dalam Kristus, ya yang terjadi adalah apa? Nutrisi-nutrisi dari Kristus tanda kutip itu yang memampukan kita hidup sesuai dengan pedoman Kristus. Ya ini seperti yang dituliskan di dalam Yohanes 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kamulah ranting-rantingnya. Jadi Bapak Ibu kalau ketika kita tercangkok di dalam Kristus, nggak mungkin Bapak Ibu hidup kita akan menggunakan kompas aku lagi. Ya, nah saudara, saya mau ajak saudara coba kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ini mempertegas Galatia 2 ayat 20. Dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Nah artinya apa Bapak Ibu? Hidup di dalam Kristus artinya manifestasi iman kita yang aktif di dalam dan menggunakan kompas Kristus untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk keuangan kita maupun kita pada saat konflik. Penerapannya bagaimana sih Bapak Ibu? Menggunakan kompasnya Kristus dalam hidup kita. Nah saya kasih saudara praktisnya ya. Bagaimana caranya menerapkan Injil sebagai kompas kehidupanku? Ada 3 pertanyaan yang selalu kita harus tanyakan kepada diri kita. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah, kita cek reaksi kita, respon kita mencerminkan karakter Kristus nggak? Pertanyaan yang kedua, apakah keputusan saya, tindakan saya sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak saya? Pertanyaan yang ketiga, apakah tindakan ini, keputusan ini membawa saya lebih dekat kepada Tuhan atau semakin menjauh kepada Tuhan? Jadi penerapan bagaimana menggunakan kompas Injil sebagai pemandu hidup kita, apapun tindakan kita, situasi kita selalu nanya 3 pertanyaan ini. Bapak Ibu, saya kasih saudara satu contoh ya Bapak Ibu ya. Ini true story Bapak Ibu, satu kejadian. Jadi ada satu keluarga yang punya 2 anak. Ya, suatu saat mereka mau pindah apartemen ke tempat apartemen yang lebih besar. Ya, masing-masing anak itu punya kamar masing-masing. Jadi mereka apartemen yang lama pun lumayan besar lah. Punya 3 kamar Bapak Ibu. Nah, jadi mereka memutuskan untuk pindah ke apartemen yang baru. Untuk mengangkut barang-barang, mereka menggunakan jasa untuk packing. Packing barang lalu diangkut ke apartemen yang baru. Nah, ini kejadiannya adalah ya kurir untuk packing barang ini datang mau ngeberesin barang-barang yang ada di kamar demi kamar. Dan kebetulan di hari itu istrinya sedang keluar negeri. Yang ada adalah si suami dan si anak yang ada di apartemen itu. Nah Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi adalah barangnya diangkut, anak perempuannya yang pertama Bapak Ibu, itu terkejut banget. Dia bahkan teriak-teriak, kenapa barang-barang saya di packing-packing? Kenapa barang-barang saya dipindahin?
Ya cuma karena orang kurir yang ngangkut itu adalah orang luar yang gak dijawab. Dan Bapak Ibu, dia sangat marah sekali. Kenapa Papa tidak bilang ke saya kalau barang ini mau diangkut? Dia merasa gak dihargai oleh papanya. Dia merasa bagi Papa saya gak penting. Buktinya, saya kok gak dikasih tahu. Barang-barang saya ini diangkut. Dan dia nggak tahu bahwa hari itu adalah hari dia harus pindah apartemen. Nah singkat cerita Bapak Ibu, ini si anak perempuan yang berusia 10 tahun ngambek. Marah aja Bapak Ibu sekalian. Dan marahnya dia modelnya marah diem. Seminggu Bapak Ibu sekalian, tiap kali papanya ajak ngobrol itu dijudesin. Tiap kali papanya ngajak ngomong cuman jawabnya 1-2 kata. Dijutekin. Wah Bapak Ibu sekalian, 1 minggu itu 1 minggu perang dingin antara papa dengan anak. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau saudara jadi orang tua, 1 minggu saudara diambekin oleh anak saudara. Saudara nanya, dia jawabnya dengan judes. Bapak Ibu sekalian sebagai seorang ayah akan marah-marah juga gak Bapak Ibu? Ya pasti marah, betul gak Bapak Ibu sekalian ya? Jadi setelah 1 minggu, si papa nih udah spanning nih Bapak Ibu, udah berasap nih. Nih anak kurang ajar nih. Dia udah susun skenario mau marah-marah si anak perempuannya ini. Lu gak tahu ya ini siapa nih ya. Kok kamu gak hormat sama papa ya. Jadi berbagai skenario dia udah susun. Nah dia panggil si anak perempuan ini Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika dia mau hampiri anaknya. Lagi jalan nih Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba dalam suara hatinya dia. Tiba-tiba ada muncul satu pertanyaan. Apakah kamu kalau marah anak kamu itu mencerminkan karakter Kristus? Apakah kalau kamu ngamuk-ngamuk ke anak kamu itu akan membawa anak kamu lebih dekat sama Tuhan atau semakin menjauh dengan Tuhan? Apakah keputusan kamu untuk marahin anak kamu itu kehendak kamu atau kehendak Tuhan? Wah dia kaget sekali Bapak Ibu. Dia lagi jalan nih, pengen nyamperin anak perempuannya. Tiba-tiba suara dalam hati dia itu muncul. Dan dia bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ini kompas kemarahanku yang sedang bekerja Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ini kompas egoku nih yang lagi bekerja deh. Aku sedang tidak memakai kompas Kristus. Makanya Bapak Ibu sekalian ketika dia udah dekat sama datang dan hampiri anaknya. Dia bisa reda kemarahannya dia Bapak Ibu. Dan dia tanya pelan-pelan anaknya. Nak, Papa minta maaf ya kalau Papa salah. 1 minggu ini apa yang terjadi dengan kamu? Cerita dong. Papa pengen tahu. Kamu marahnya kenapa sih? Dan saudara dia bilang begini Bapak Ibu, saya nggak tahu kekuatan dari mana, anugerah dari mana, kok saya bisa begitu sabar, saya bisa begitu tenang menghadapi anak yang bikin saya jengkel selama 1 minggu. Bapak Ibu ketika ditanya kayak gitu, 5 menit dicuekin, nggak dijawab. Si papa sabar, masih sabar ya nunggu. Ayo dong nak, Papa mau berubah kok, cerita dong. Papa nih salahnya apa, Papa mau berubah. 10 menit dicuekin juga. 15 menit masih dicuekin juga Bapak Ibu. 30 menit diem-dieman. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau pakai kompasnya egonya kita punya emosi meledak gak Bapak Ibu sekalian? Coba tanya kiri kanan saudara, lu bakalan meledak gak kalau digituin sama anak? Pasti mau marah, betul gak Bapak Ibu? Dia gak tahu bagaimana caranya, kenapa dia bisa begitu tenang. Setelah kurang lebih 30 menit, tiba-tiba si anak ini baru mau ngomong. Dan dia ngomongnya begini, Papa tidak menghargai saya. Hah? Maksud kamu gimana? Pa, saya gak penting buat Papa. Hah? Maksud kamu gimana? Coba dong jelasin.
Seminggu lalu papa pindahin barang-barang saya, suruh orang yang saya nggak kenal, ya taruh di kardus segala macam. Papa nggak pernah ngomong sama saya. Wah, si papa itu baru menyadari. Dia baru menyadari bahwa dia salah. Untungnya Bapak Ibu sekalian ada suara hati yang bilang lu nggak boleh marah. Cek, tanya Tuhan, kalau kamu marah ini sesuai kehendak Tuhan atau kehendak saya? Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, dia menyadari bahwa dia salah, dia mengakui kesalahan dia peluk anak perempuannya. Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan, kamu tuh berharga buat papa. Papa minta maaf, papa salah. Dia peluk anaknya perempuan itu, nangis Bapak Ibu sekalian. Dan setelah Bapak Ibu sekalian itu papanya doakan dia, terjadi rekonsiliasi dan ajaib. Anak perempuan itu ceria kembali. Nah sekali lagi saudara, ini sebuah kisah nyata. Ketika saudara mengalami benturan apapun, saudara kita pakai kompas apa yang kita pakai? Kita izinkan kompas akunya kita meledak-ledak, marah, emosional yang muncul. Atau kita pakai kompas yang Kristus dengan kita bertanya. Ya contoh lagi ya Bapak Ibu sekalian ya, ada satu kejadian, ada satu pengusaha, ya pengusaha kecil Bapak Ibu. Bisnisnya jatuh karena COVID. Ya tahun 2020, 21, 22, 23 masih belum bagus. Bapak Ibu sekalian dia sedih banget. Profitnya bukan profit lagi tapi udah rugi, tabungannya tergerus. Dan akhirnya dia bilang, waduh nih saya mesti pinjam duit nih. Untuk menolong dia punya bisnis. Dia hutang bank. Istrinya gak setuju. Istrinya bilang sama dia, kamu udah doa belum? Udah tanya Tuhan belum? Kamu pinjam duit sama bank. Ini kehendak kamu atau kehendak Tuhan? Suaminya dia bilang begini, lu jangan campur-campur deh urusan bisnis sama Tuhan. Ya pinjaman bank, Tuhan ya Tuhan, jangan dipisah, jangan dicampur-campur. Dia pakai kompas akunya lagi Bapak Ibu. Akhirnya dia pinjam bank lumayan besar, ratusan juta Bapak Ibu, itu tahun 2023. Dan ternyata singkatnya tahun 2024 Bapak Ibu, bisnisnya gak semakin baik. Ya bahkan rugi terus menerus. Dan akhir tahun 2024 Bapak Ibu, kerugian dia semakin parah. Dan dia diam-diam secara gelap mata. Karena butuh kebutuhan sehari-hari dia lakukan pinjol. Bapak Ibu tahu dong pinjol efeknya apa? Pinjaman online. Padahal istrinya udah ngingetin dia loh. Tapi dia gak peduli. Dia masih pakai kompasnya aku. Dan ini yang saya cerita Bapak Ibu adalah orang Kristen. Yang bilang murid Kristus. Jadi ketika ada satu masalah langsung kompas aku tuh jalan, bukan kompasnya Tuhan. Nah yang terjadi adalah dia kejebak, hutangnya itu Bapak Ibu sekalian gak bisa dibayar, pinjol bunganya semakin tinggi dan efeknya Bapak Ibu apa? Karena gak bisa bayar hutang dia jual rumah. Bapak Ibu ini sekali lagi contoh, kita pakai kompas apa dalam hidup kita? Ketika kita tidak pakai kompasnya Kristus Bapak Ibu, kita akan nyasar. Kita akan tersesat Bapak Ibu. Kita akan salah arah. Kita akan salah jalan. Jadi kekristenan itu sekali lagi bukan hanya Yesus juru selamat. Walaupun itu sangat betul. Dan tunggu dapat tiket kita masuk ke surga. Bukan sekedar itu. Tapi kekristenan adalah bicara dari hari ke hari. Pemandu hidup kita itu siapa? Siapa yang memandu keputusan-keputusan kita? Ya, nah suatu saat, ini cerita terakhir lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada satu pasangan bilang mau cerai. Konseling ya Bapak Ibu ya. Saya mau cerai, saya udah gak tahan sama suami saya. Saya diperlakukan tidak baik. Dia tidak sesuai dengan harapan saya menyesal, saya memilih pria yang kayak begini. Mereka udah nikah udah 20 tahun lebih Bapak Ibu. Bertengkar terus. Ini dua-duanya melayani Tuhan loh. Ya cerita-cerita saya ini semua adalah orang-orang yang ada di dalam komsel, di dalam gereja dan sebagainya Bapak Ibu.
Nah, jadi keputusan bercerai Bapak Ibu sekalian, ketika mau bercerai, saya tanya satu pertanyaan. Udah tanya Tuhan belum? Kamu mau bercerai? Yuk tanya Tuhan dulu yuk. Nah sebelum saya kasih pertanyaan itu, saya izinkan hampir 1 jam. Dia cerita, dia mengeluh, dia ngomel gitu ya. Dia nyalain pasangannya terus, satu pasangan lagi nyalain pasangannya. Ya udah Bapak Ibu kayak ayam berantem gitu ya Bapak Ibu ya. Sontok-sontokan, ribut melulu, 1 jam Bapak Ibu. Saya izinkan dia manifestasi dulu aja. Kuras dia punya kemarahan. Dan saya akhiri dengan satu pertanyaan. Udah tanya Tuhan belum? Kamu mau cerai? Yuk, kita berdiam diri dulu yuk. Saya gak bilang berdoa, yuk kita diam diri dulu yuk. Kamu duduk tenang, kamu tanya Tuhan, kalau kamu memutuskan untuk bercerai, ini kehendak Tuhan atau kehendak kamu pribadi? Untungnya Bapak Ibu ketika saya ngomong kayak begitu, ini suami istri ikutan gitu, nurut. Dia diem, mereka diem. Ya setelah beberapa menit kemudian si istri bilang begini, iya sih, Tuhan gak mau saya cerai. Tuhan gak boleh saya cerai. Good, terus apa? Apa yang kamu mesti lakukan? Dia diem lagi. Saya percaya Bapak Ibu, ketika diem, dia lagi dialog dengan Roh Kudus. Ketika dia diem, Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia ngomong gini, ya saya harus ngampuni dia. Saya harus ngampuni dia. Lalu saya pancing dia lagi. Terus prakteknya apa? Ya saya harus mengasihi dia. Nah kemudian saya tantang dia. Kamu mau pakai kompas yang Kristus? Kamu mau taat kepada perintahnya Tuhan? Kamu mau apa yang tadi kamu dapat kamu jalanin? Dia gak banyak ngomong, dia cuma diem aja. Jadi Bapak Ibu saya punya pengalaman ya Bapak Ibu. Konseling yang terbaik adalah ketika dia merenung, dia berdialog dengan Tuhan, kita hanya diem, izinkan dia ngobrol sama Tuhan, kita hanya sebagai pemandu. Dan akhirnya ya Bapak Ibu sekalian, diakhiri dengan ya udah deh, gak jadi cerai. ya udahlah. Ya udah dong kalau begitu dong. Sekarang mau ngampunin gak pasangan kamu? Saya juga ngomong sama suami ya, suami mau berubah enggak? Ya, saya juga tanya suaminya, Tuhan ngomong apa sama kamu? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ini merefleksikan buat diri kita. Apakah selama ini kita udah cukup pakai kompasnya Tuhan? Atau selama ini kita masih pakai kompasnya aku? Saudara, di dalam keuangan, di dalam hubungan saudara di keluarga, di dalam pekerjaan saudara, di dalam karir saudara, di dalam saudara mungkin yang kuliah gitu loh ya. Mari saudara, kita pakai kompasnya Tuhan sebagai pemandu supaya kita tidak salah arah. Supaya kita tiba di tujuan yang Tuhan telah tetapkan dengan selamat. Nah saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang mau bilang Tuhan ampuni aku Tuhan, aku mau pakai kompasnya Tuhan. Saudara, siapakah Anda? Coba boleh angkat tangan ya coba. Yang bilang Tuhan aku pakai kompasnya Tuhan. Coba saudara jangan turunin dulu. Nah ya, nah Bapak Ibu coba lihat kiri kanan yang udah angkat tangan. Nah tanya yang kiri kanan ya, yang angkat tangan nih. Saudara tanya, lu serius? Ini udah akhir tahun nih. Udah mau akhir tahun nih 2025 nih. Uban udah nambah nih Bapak Ibu. Keriput udah nambah nih. Masih mau pakai kompasnya aku. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini ya renungan firman Tuhan adalah betul-betul untuk kita, ayo kita introspeksi. Kalau selama ini kita masih setengah-setengah, kadang kompasnya aku, kadang kompasnya Tuhan. Kadang kompas egoku lebih kuat daripada kompasnya Tuhan. Mau gak saudara kita bertobat? Kita mau lebih baik lagi. Tuhan mampukan aku Tuhan. Kasih karuniamu mampukan aku. Untuk aku bisa pakai kompasnya engkau. Saudara, saya mau hari ini saudara tidak hanya mendengar firman Tuhan. Saya ingin saudara berdialog dengan Tuhan. Saudara,
Saya ajak saudara, mari kita tutup mata semua. Kita tutup mata sejenak Bapak Ibu. Saya izinkan saudara 2 menit, saudara berdialog dengan Tuhan. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengingatkan kita semua apa? Tentang jadikan Injil sebagai kompas kehidupanku. Ya, mari kita semua tundukkan mata Bapak Ibu. Dan kalau selama ini kita belum pakai kompasnya Tuhan, saudara bikin komitmen dalam doa saudara. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja untuk kami semua. Mengingatkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa janji saudara? Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kalau Engkau mengingatkan kami kembali Galatia 2 ayat 20. Engkau mengingatkan kami kembali, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku yang menjadi pemandu. Kristus yang hidup dalam aku yang menjadi kompas hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami akui banyak kali kami masih hidup dengan kompas ego kami sendiri. Tolong kami Tuhan, untuk kami mampu hidup dalam Kristus sebagai pusat. Bukan lagi aku sebagai pusat. Tuhan, beri kami kekuatan melalui Roh Kudus untuk bisa ambil langkah praktis mulai hari ini. Untuk memilih kompas Kristus sebagai satu-satunya pemandu hidup kami. Mulai saat ini juga Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, untuk kami bisa Tuhan mempraktekkan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Dalam sisa hidup kami Bapak Ibu, Bapak Tuhan, tolong kami untuk kami betul-betul bisa melaksanakan apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah mengambil komitmen untuk jadikan Injil sebagai kompas kehidupan, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih buat kompasnya Pak Freddy. Ya, kita mau pakai kompasnya Kristus mulai hari ini. Saya diberkati sekali Bapak Ibu semua. Terutama tadi waktu Pak Freddy katakan, kalau kita jadi orang Kristen hanya sekedar untuk supaya dapat tiket masuk surga. Ini sangat rawan sekali karena justru orang yang seperti ini belum tentu finishing well biasanya. Saya sangat diberkati sekali, tetapi kita sepakat hari ini kita semua akan memakai kompasnya Kristus, yaitu hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin Bapak Ibu semua. Amin ya. Hari ini ada pengumuman kita ini Bapak Ibu ya, untuk bencana di Sumatera Utara. Ternyata ini tadinya saya pikir ini hanya bencana biasa, tetapi makin hari korbannya makin banyak. Dan bukan hanya mereka kehilangan keluarga, banyak yang meninggal, tetapi juga saya baca di berita itu semua sawah-sawah yang menjadi sumber mata pencaharian itu semuanya rusak semua dan itu tidak bisa digunakan dalam waktu dekat. Mungkin perlu beberapa tahun baru bisa digunakan. Sehingga mereka ini selain kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan yang terakhir juga kehilangan mata pencaharian Bapak Ibu ya. Dan korbannya juga semakin hari semakin banyak, semakin bertambah. Untuk itu Bapak Ibu semua,
kita ingin ikut berempati. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi, bisa ditampilkan. Oh, udah ya. Ada nomor rekening di belakang saya ini. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut berpartisipasi untuk meringankan saudara-saudara kita di Sumatera Utara, saudara bisa melakukan transfer di rekening yang ini. Ya, boleh, nih banyak yang foto ya. Silakan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya ingin menyambut apakah ada sahabat baru di tempat ini yang baru pertama kali hadir hari ini. Coba mungkin bisa angkat tangan yang baru pertama kali hadir hari ini. Oh, ada satu sebelah kanan ya. Tepuk tangan Bapak Ibu, kita sambut. Dengan siapa Pak? Oke. Oh, ada lagi. Wow, luar biasa. Oke. Selamat datang Pak. Dua-duanya bapak-bapak ini ya. Di atas apakah ada? Di atas? Yang mana? Oh, iya. Maaf Bu. Oke, selamat datang ya Bu ya. Kalau Ibu belum ada dan Bapak yang di sebelah sana, kalau belum ada tempat ibadah yang menetap, kami sangat mengucapkan terima kasih dan bisa beribadah di tempat sini untuk selanjutnya ya Bu ya. Oke, hari ini sebelum kita tutup ibadah ini, mari Bapak Ibu kita akan berdoa juga untuk persembahan yang akan kita persembahkan hari ini. Kita akan mengucap syukur. Kita juga akan bersama-sama sebelum pulang kita akan berdoa untuk bencana di Sumatera Utara. Ya Bapak Ibu ya. Dan sebelumnya mari Bapak Ibu kita tegakkan tangan kita yang di dekat Ibu ini bisa tolong membantu untuk mendoakan ya kita ya. Dan nanti setelah acara ini selesai, Ibu dengan Bapak yang ada di sana, silakan Pak, nanti ada yang ingin ngobrol-ngobrol sebentar, ingin melayani Bapak dan Ibu lebih dekat lagi, bisa ke ruangan sebelah, nanti akan dipandu oleh asyir kami ya Bu ya. Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk sahabat baru kita. Mari Bapak Ibu kita tumpahkan tangan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini Bapak. Untuk sahabat baru yang sudah Engkau kirimkan, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah untuk Bapak dan Ibu ini. Engkau punya rencana yang indah dan Engkau juga memberkati mereka berdua pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan hal yang kebetulan kalau mereka berdua datang ke tempat ini, tetapi Engkau akan berbicara lebih lanjut dan Engkau akan bekerja buat mereka berdua. Engkau yang memberkati mereka berdua. Engkau yang menuntun mereka berdua mulai hari ini. Bapak dan Ibu berdua ini tidak akan pernah sendirian lagi. Tetapi Kristus akan terus menyertai Bapak Ibu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua memberkati Bapak dan Ibu ini. Dan mari Bapak Ibu yang kita juga ingin berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk kemampuan yang Kau berikan untuk setiap berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan Bapa. Setiap berkat yang sudah kami terima dari Engkau. Kami percaya Tuhan, semua yang kami miliki adalah milik-Mu semuanya Bapa. Semua yang kami miliki, semua yang kami dapat sebenarnya semuanya berasal dari Engkau. Kami mengucap syukur kalau kami bisa mengembalikan sebagian apa yang kami dapat dari Engkau ini Tuhan. Untuk memuliakan dan membesarkan kerajaan-Mu. Dikuduskanlah setiap persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persembahan ini, biarkan ini menjadi persembahan yang harum di dalam pandangan-Mu Tuhan.
Dan kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang mengelola dana ini Tuhan. Engkau berikan hikmat untuk mereka dapat mengelola dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Supaya dana yang kami terima ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami juga berdoa untuk bencana di Sumatera Utara Tuhan. Kalau bencana ini Engkau izinkan Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan, biarkan bencana ini tidak berlalu dengan sia-sia begitu saja. Tetapi biarkan melalui bencana ini Tuhan, semua nama-Mu bisa dimuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, biarkan Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera untuk mereka yang tertimpa bencana ini Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang Kau sudah berikan hati untuk ikut berpartisipasi untuk meringankan Tuhan. Setiap berkat-berkat yang akan mereka kirimkan, biarkan itu meskipun jumlahnya enggak seberapa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau sertai Tuhan dengan kuasa-Mu, bisa menjadi meringankan beban di Sumatera Utara. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang kami terima. Dan sebentar lagi buat saudara kita semua mau meninggalkan tempat ini. Saudara, mari terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Engkau pulang dengan membawa hati yang takut akan Tuhan. Pulanglah dengan membawa sukacita yang dari Kristus. Bukan sukacita yang dari dunia, tetapi karena Kristus sudah ada di dalam engkau. Pulanglah untuk menjadi berkat buat orang-orang di rumah-Mu. Pulanglah untuk menjadikan teladan buat orang-orang di rumah dan orang-orang di sekitar-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang terima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.